walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Jikalau penduduk bumi semakin aku hantamkan dengan wabah pandemi, aku hantamkan dengan covid, aku hantamkan dengan banjir, aku hantamkan dia dengan longsor, aku hantamkan dia dengan musibah kebakaran, semakin dekat dia kepadaku, semakin dia ramaikan rumahku, semakin tunduk dia kepadaku, semakin bertambah imannya. La fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Aku bersumpah akan bukakan mereka pintu keberkahan dari langit sampai ke bumi. Kalaulah Bu semua masjid seperti ibu-ibu majlis taklim ni Bu, saya yakin Bu, insya-Allah Covid pandemi ini segera Allah selesaikan. Tapi banyak juga orang yang musyrik gara-gara pandemi dan Covid ni, betul Bu? Apa yang terjadi? Ke mall dia tidak ada rasa ragu, ke Ramayana dia nekat, ke pasar tidak ada rasa takut. Tapi pas giliran ke masjid 17 setan ragunya ibu nah. Ibu ya, ada yang seperti itu Bu? Ada di sini orangnya? Oh, saya yakin di sini tidak ada orangnya. Kenapa? Orangnya kebetulan tidak datang juga. Karena keraguan tadi. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu azim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang besar tidak tersebut gelar, yang muda tak terpanggil nama, namun tak mengurangi rasa hormat kepada ibunda yang hadir. Mudah-mudahan kita yang duduk berkumpul senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunannya Allah. Amin ya rabbal. Bersyukur kita kepada Allah dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan kalimat ini mudah-mudahan Allah tambahkan kita nikmat umur kita diberkahi oleh Allah. Amin. Dengan kalimat ini mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari wabah pandemi dan Covid ini. Dengan kalimat ini mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari musibah yang sedang menimpa negeri ini. Mudah-mudahan dengan kalimat ini Allah berikan kita nikmat rezeki yang banyak, rezeki yang halal, rezeki yang berkah, rezeki yang bisa melunaskan hutang piutang. Mungkin kencang aminnya. Dan mudah-mudahan Allah akhirkan kita dalam keadaan husnul khatimah setelah anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal. Ibunda ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, marilah sama-sama kita bersalawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habibullah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kalam yang begitu indah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ibunda yang dirahmati Allah, innal uqubatil ma'asiyati salasah. Wahai manusia, orang-orang yang berbuat maksiat, Allah berikan dia hukuman, Allah berikan dia ancaman dengan 3 hukuman dan ancaman. Masya Allah. Bu, Allah berikan kita 3 hukuman dan ancaman ibunda Allah ketika kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama ibunda Allah? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah daikul ma'isyah. Allah bikin hidup kita semakin sempit. Ibu, gara-gara maksiat yang diperbuat, hidup makin sempit, dan sekarang kita rasakan ibunda Allah. Sampai-sampai ibu dan Allah bernapas pun kita sempit. Betul apa betul? Mana buktinya? Pakai masker. Ustaz ngomong aja, Ustaz tak pakai masker. Saya bawa masker Bu.
Tapi saya tak sanggup kalau ceramah pakai masker. Baru 15 menit saya tumbang, saya pingsan, nanti kata ibu saya kena Covid pula. Nah, ini Ibnu Allah. Betapa dahsyat dan luar biasanya Ibnu Allah. Dulu kita pernah diberikan oleh Allah musibah yang sama, tapi sebulan, 2 bulan, 3 bulan selesai kita lepas masker. Betul? Sekarang sudah setahun, Bu. Ya. Coba bayangkan, mau ndak mau ibu berbelilah masker berbagai macam. Tak mungkin satu saja ibu pakai. Kadang ada juga, Bu, yang saking malasnya dia ganti-ganti, ibu dipakainya itu ke itu aja maskernya ibu. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nih, ibu nai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa luar biasanya doikul ma'isha. Bu, tidak hanya sampai di situ. Pikiran kita pun jadi sempit, Bu. Hati kita pun jadi sempit. Gara-gara wabah pandemi yang begitu dahsyat ini, ibu nai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Timbul kalimat suuzon. Betul apa betul? Ibu sudah mantap-mantap, ya, ibu nai rahmat Allah, pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat. Ibu angkat takbir, Allahu Akbar, batuk kawan sebelah, pilek kawan sebelah, asin katanya. Apa kata ibu dalam hati sama pikiran ibu? Wah, ayo nampak sholat di siku ya. Banyak orang kena corona nampak. Banyak yang kena Covid kayak ini. Ini ibu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu ya, jangankan ibu, kawan-kawan kita yang sudah berangkat sampai ke Baitullah pun dibikin sempit ibu nikmat Allah untuk ibadah. Apa yang terjadi, Bu? Mau berangkat harus dikarantina dulu di Jakarta minimal 2 hari. Kemudian di swab. Dimasukkan, Bu, mohon maaf, alat ke dalam lubang hidung. Sakit Ustaz? Enggak. Cuman berair mata dibukannya, Bunda. Ya. Apa yang terjadi, Bunda nikmat Allah? Masukin alat ke hidung, Bu. Tanggal 22 saya berangkat bersama istri. Karena diundang sama oleh muassasah yang ada di Saudi dalam rangkaian edukasi umrah dan haji sistem new normal, sistem protokol kesehatan. Apa yang terjadi? Mau berangkat di swab. Akhirnya kami bawalah 75 jamaah waktu itu, Ibunda. Alhamdulillah ya rabbil alamin, semuanya negatif. Berangkat kami ke Saudi, Bu, tanggal 22 November. Berangkat jam 10 pagi, sampai di Saudi Jeddah jam 8 malam. Dari Jeddah kami dibawa langsung ke Mekah, karena baru satu-satunya jalur yang dibuka Jeddah Mekah. Nah, bawalah kami ke Mekah, Ibunda. Sampai di hotel, Bu, terkejut kita, Ibunda. Apa sebab? Langsung suruh masuk ke dalam kamar. Ya Bu ya, kemudian dikurung kami di kamar 3 hari, alias di karantina. Sudah mahal-mahal bayar, sampai di sana di karantina dulu 3 hari. Tapi itulah perjuangan. Sempit ruang untuk ibadah jadi sempit. Terpaksalah ibadah hanya di dalam kamar. Nikmat Ustaz? Ya nikmat, tak nikmat dinikmati, Bu. Dalam kamar view-nya view Masjidil Haram. Kadang ada juga jamaah yang nakal. Jamaah dia dengan imam masjid walaupun dia di dalam kamar hotel. Masya Allah. Ini nikmat Allah. Alasan dia betul juga, Bu. Karena tanah hotel masih masuk tanah haram. Yang penting dia ada pendamping. Siapa pendampingnya? Teman sebelahnya. Jadi terbentuk soft. Ya Bu ya. Lalu apa yang terjadi, Ibunda nikmat Allah? Singkat cerita, Ibunda, hari kedua berangkat hari Minggu sampai hari Minggu, hari Senin siang kami dikumpulkan di dalam ruangan R. Untuk apa, Bu? Untuk diswab lagi sama orang Saudi. Masya Allah. Jadi swab itu tak hanya di Indonesia, Bu. Orang Saudi tidak percaya dengan orang Indonesia. Orang Indonesia banyak bohong, kata dia. Masya Allah. Iya, Bu ya, jujur banyak, Bu. Apa yang terjadi, Bu? Kemarin ada salah satu travel bawa jamaah, hasil swabnya swab palsu, swab yang dibikin, diketik. Kan bisa, Bu. Betul tidak? Betul tidak? Masya Allah. Mau ibadah pun harus membohongin Allah. Apa yang terjadi, Ibu nikmat Allah? Sampai di ruang R jam 1 kami harus diswab, Ibu. Disitulah baru saya berpikir betapa baiknya dokter Indonesia, Bu. Dokter Indonesia kalau swab itu pelan, lembut. Ustaz sakit, kalau sakit saya kurangin, Ustaz. Masya Allah. Dikurangin dia, geli pula rumahnya, Ibu. Mau bersin tapi tidak jadi. Ibu nikmat Allah.
Akhirnya apa yang terjadi ibunda yang dirahmati Allah, sampai di Saudi itu Bu, saya bilang, "Suaya, saya mau tarik napas dulu." Enggak ada cerita Bu, baru nunduk dihantam dia ibunda. Sampai di sini ibunda yang dirahmati Allah. Apa yang terjadi ibunda? Sakit Ustaz? Enggak, mata saya berair ibunda. Masya Allah. Apa yang terjadi ibunda yang dirahmati Allah? Selesai Bu, cuma satu hidung. Akhirnya mohon maaf saya bertanya, "Ya Syekh, wa kaifa min hadza?" Wahai Menteri Kesehatan, kenapa kau cuma hidung yang sebelah kanan saja, yang kiri kau enggak? Jawabannya enteng betul Bu. Hazal hoax katanya. Hidung sebelah kiri itu hoax. Hidung yang sebelah kanan itulah yang real ibunda. Wa kullul amal fi Saudi Arabia minal yamin. Semua amal yang dilakukan oleh orang-orang Saudi itu adalah percaya kepada sebelah kanan. Karena kanan itu malaikat, kiri itu iblis. Enak aja dibilangnya hidung kita sebelah kiri ini iblis ibunda. Masya Allah. Apa yang terjadi ibunda? Selesai kami di swab. Akhirnya malam dikeluarkanlah ibunda yang dirahmati Allah pengumuman bahwa dari 75 orang positif 10 orang Bu. Coba bayangkan, berangkat dari tanah air semuanya hasil lab negatif. Kok bisa hasil lab Saudi itu positif? Mungkin dalam perjalanan kita positif thinking. Ada yang imunnya kuat, ada yang imunnya kurang kuat. Kalau saya yakin ibu-ibu yang ada di pengajian ini imunnya kuat semua ibunda. Ya. Kenapa? Dengan ibu duduk di pengajian ibunda yang dirahmati Allah, iman ibu semakin bertambah. Kalau iman sudah bertambah, imun akan meningkat. Kalau iman plus imun, insya Allah hidup jadi aman. Insya. Apa yang terjadi ibunda yang dirahmati Allah? Setelah kami yang 64 ini dikatakan negatif, hari Selasanya kami dikumpulkan balik Bu. Untuk apa? Diswab ulang ibunda. Apa sebab? Karena dia ragu. Kalian berangkat 75 ini berbaur mungkin di atas bis, berbaur mungkin di bandara, sehingga ketahuan yang 10 ini bisa jadi ada yang ketularan balik nih. Ini dari yang negatif ini. Sudah di swab lagi Bu yang kedua kalinya ibunda. Bu, ketika dia swab lagi hidung yang sebelah kanan ibunda, selesai di swab saya pergilah ke depan kaca Bu. Saya lihat hidung saya masih seimbang enggak lubangnya ibunda. Saya takut ibunda besar sebelah, tapi alhamdulillah hidung masih seimbang Bu. Apa yang terjadi ibunda yang dirahmati Allah? Keluarlah hasilnya negatif. Maka hari Rabu kami diizinkan untuk mengambil mikot di kota Tanim untuk melaksanakan tawaf. Coba bayangkan Bu. Bu, untuk ibadah aja kita sempit. Tapi walaupun ibadah kita dalam keadaan sempit, kita terus untuk beribadah, kita enggak ada rasa ragu. Disitulah kita akan menjadi orang yang mendapatkan rahmat Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Jikalau penduduk bumi semakin aku hantamkan dengan wabah pandemi, aku hantamkan dengan Covid, aku hantamkan dengan banjir, aku hantamkan dia dengan longsor, aku hantamkan dia dengan musibah kebakaran, semakin dekat dia kepadaku, semakin dia ramaikan rumahku, semakin tunduk dia kepadaku, semakin bertambah imannya. La fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Aku bersumpah akan bukakan mereka pintu keberkahan dari langit sampai ke bumi. Kalau lah Bu semua masjid seperti ibu-ibu majlis taklim ni Bu, saya yakin Bu, insyaallah Covid pandemi ini segera Allah selesaikan. Tapi banyak juga orang yang musyrik gara-gara pandemi dan Covid ni, betul Bu? Apa yang terjadi? Ke mall dia tidak ada rasa ragu, ke Ramayana dia nekat, ke pasar tidak ada rasa takut. Tapi pas giliran ke masjid 17 setan ragunya ibu. Ibu ya, ada yang seperti itu Bu? Ada di sini orangnya? Oh, saya yakin di sini tidak ada orangnya. Kenapa? Orangnya kebetulan tidak datang juga. Karena keraguan tadi. Maka ibunda yang dirahmati Allah, lihat betapa luar biasa dan dahsyatnya ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbuat maksiat, ketika kita berbuat dosa, lihat ya Bu ya, yang salah maupun yang berbuat ataupun yang tidak berbuat, Allah timpakan hal yang sama. Ya Bu, mana buktinya? Saya angkat Bu, Allah berkata atau berdialog sama malaikat Jibril di dalam buku Mukasyafatul Qulub yang dibuat oleh Syekh Hatim bin Al-Asam. Ya Jibril, auhai Allahu ilal Jibril,
Sesungguhnya Allah pernah berdialog kepada malaikat Jibril, ya Jibril, iklibu madinata wa kadza li ahliha. Hai Jibril, pergilah engkau ke suatu kota itu hai Jibril, dan tumpahkan di situ musibahku hai Jibril. Bikin banjir, bikin longsor, bikin gunung meletus, bikin tsunami, bikin gempa bumi, bikin apa lagi Bu? Pokoknya semua musibah yang membuat mereka menderita. Nah, karena inilah kata Nabi Muhammad, ibunda Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi ibunda Allah? Kata malaikat Jibril, baik ya Allah, aku laksanakan perintahmu ya Allah. Pergilah malaikat Jibril ke tempat tersebut. Ya bunda ya, sampai di sana malaikat Jibril bertanya dulu, ya Rabb, kenapa harus aku timpakan musibah di kampung ini, di kota ini ya Allah, di negeri ini? Li'anna li ahliya bi ma'siyatillah, karena semua penduduknya sedang bermaksiat. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rabb, inna fihal abdu fulana lam yu'zika tarifatain. Ya Allah, kalau semua yang kau katakan itu bermaksiat, tapi di depan mataku ini ada orang ahli ibadah ya Allah, ada orang soleh yang baru saja keluar dari masjid, bahkan sedetik pun waktunya tidak ada bermaksiat untukmu ya Allah. Sudah aku survei ya Allah. Bukan Allah tidak tahu, tapi apa kata Allah? Iklibu alaiha wa alaihim. Timpakan dulu musibah kepada orang soleh, baru kepada orang yang berbuat maksiat. Kok bisa ya Rabbi? Fa innahu lam yatammaru fihi sa'atun khatta. Dia beribadah tapi hanya untuk dirinya. Dia solat hanya untuk kepentingan pribadinya. Jibril, dia enggak pernah marah, dia enggak pernah merah mukanya ketika melihat ada orang yang menghina agamaku. Dia tidak pernah merah mukanya, dia tidak pernah marah ketika ada orang yang menghina nabiku. Dia tidak pernah merah mukanya, dia tidak pernah marah mukanya. Kenapa? Ketika ada orang yang memenjarakan ulamaku, dia tidak pernah merah, dia tidak pernah marah mukanya. Ketika ada orang-orang baik, orang-orang soleh dibunuh dan difitnah. Nih, makanya ibunda yang dirahmati Allah, Allah timpakan kita musibah beruntun-runtun. Pesawat Sriwijaya jatuh, kena musibah di Sumedang. Apa Bu? Longsor. Habis itu belum selesai di Sumedang, Allah timpakan lagi musibah. Di mana? Di Kalimantan Selatan, banjir. Habis itu apa ibu dari Allah Subhanahu wa taala? Allah timpakan lagi musibah. Belum selesai nih Kalimantan Selatan, Allah titip lagi Bu di Sulawesi Barat, di Mamuju, gempa bumi. Belum selesai Bu, Allah hantamkan lagi banjir bandang. Di mana? Manado. Masya Allah. Belum selesai lagi Bunda, Allah timpakan lagi di Tuban. Belum selesai Bu, Allah geser Gunung Krakatau. Masya Allah, luar biasa Bu. Makanya ibunda yang dirahmati Allah, kalaulah ada orang soleh, dia bungkam, dia diam, itulah musibah Allah akan timpakan. Nah, kenapa kok di Pekanbaru belum Ustaz? Karena masih banyak ibu-ibu yang marah sama Abu Janda. Ini ibu yang dirahmati Allah. Ibu ya, kenal ibu Abu Janda Bu? Kenal ibu sama Abu Janda? Kenal di mana? Ini ibu yang dirahmati Allah. Lihat, apa yang terjadi Bu? Dengan entengnya lidahnya, dengan entengnya mulutnya berkata bahwa terorisme itu punya agama, agamanya adalah agama Islam, padahal dia Islam. Masya Allah. Na'udzubillah min zalim. Ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa luar biasanya Bu. Lalu apalagi ibunda, hukuman yang kedua ibunda yang dirahmati Allah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa usrun fi siddah. Allah bikin dia sengsara. Bu, lihat, hidup sudah sempit, dibikin pula sengsara. Mana buktinya? Berapa banyak saat ini Bu pengusaha-pengusaha gulung tikar? Berapa banyak Bu usaha-usaha menengah ke bawah tutup? Di Arifin Ahmad tuh Bu, restoran-restoran banyak tutup. Bahkan kami dulu travel umroh hampir berdampak ibunda, kan ada setahun. Ya Allah, dahsyat. Luar biasa ibu yang dirahmati Allah. Berapa banyak ibu yang dirahmati Allah pengurangan karyawan. Bu, saya diundang ke Matahari ceramah.
Sampai di sana biasanya Bu, yang ikut orang-orang muslim itu hampir 200-300 orang, karena lebih banyak karyawannya yang muslim dan muslimah. Tapi pas saya ngisi hari Jumat, Ibu Nain Allah, apa yang terjadi? Yang hadir cuma 50. Saya tanya yang 50 lagi kemana? Meleleh katanya. Apa arti meleleh? Udah dipecat Ustaz. Masya Allah. Apa yang terjadi Ibu Nah? Ketika timbul Ibu Nah kesengsaraan, apa yang terjadi? Bakal banyak datang maksiat. Terjadilah begal. Banyak orang yang nyopet, banyak orang yang menjual harga dirinya. Nauzubillah min. Ya Allah, luar biasa Ibu Allah. Lalu apa lagi Ibu Allah Subhanahu wa taala? Ya la yatawassalu fi qutihi ila bi ma'siyatillah. Yang ketiga Ibu hukumannya, ancamannya, Allah tidak akan pernah memberikan dia kecukupan kecuali dia dapatkan dengan cara bermaksiat kepada Allah. Kita dengar berita ada orang enggak kena Covid tapi dikenakan Covid. Ada enggak yang seperti itu? Luar biasa Ibu Allah.